Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Indah Logena. Podcast cerita kali ini adalah pengalaman horor yang pernah dialami teman gua. Sebut saja teman gua ini Degam, nama samarannya. Teman gua ini berprofesi sebagai tenaga medis, perawat di salah satu rumah sakit umum daerah Kota Lusmawe. Kebetulan tadi siang gue sempat ngobrol sama teman gue ini, terus dia bercerita lah tentang hal-hal aneh yang pernah dialami di rumah sakit tersebut. Tentu kalian bertanya kenapa nggak langsung dia aja yang bercerita, ya kan? Nah, kebiasaan teman gue ini pemalu habis lah. Jadi terpaksa lah gue yang bercerita di podcast ini. Ini real kisah nyata yang pernah dialami di rumah sakit tersebut. Kejadiannya 3 hari yang lalu saat si kawan ini dinas malam, jam 8 malam, jam masuk dinas malam di rumah sakit tersebut. Pastinya dong mereka melakukan operan shift dengan perawat shift siang pastinya. Mereka mengecek semua kamar pasien. Sambilan mereka berjalan beriringan masuk satu persatu kamar pasien. Ini gue jelasin dulu, kamar pasien di situ kebetulan dia kena di ruang rawatan wanita gitu. Dengan jumlah kamar 6 kamar, dengan satu kamar terisi 2 ranjang. Berarti 1 sampai dengan 6 kamar, kalau full semuanya berarti pasiennya ada 12 pasien. Nah kebetulan 1 sampai dengan 6 full kecuali kamar nomor 3. Karena satu ranjangnya sebenarnya ada pasien siangnya. Pasiennya meninggal di siang harinya. Nah terus kejadian anehnya terjadi pada jam 11 malam. Tiba-tiba di kamar nomor yang saya ceritakan tadi, nomor 3 tersebut, ada yang ngetok-ngetok pintu dari dalam. Beranjaklah dari pos perawat itu satu orang perawat untuk mendekati kamar nomor 3 tersebut. Dan tanpa sadar bangunlah seorang perawat, dan yang bangun ini pun si Degam, kawan gue yang tadi. Pas dia buka pintu kamarnya, nauzubillah, dia buka cekrek gitu, dia buka pintu, ya kan? Terciumlah bau bunga-bungaan gitu, bau bunga-bungaan kayak bunga-bunga wangi-wangian di kuburan itu ada. Ya panik lah dia dong, ya kan? Pasti panik karena tanpa sadar dia sudah masuk 1 langkah ke dalam kamar tersebut dengan kondisi kamar kosong. Kemudian dia langsung tutup pintunya, langsung dia langsung balik ke pos dia tersebut tanpa berbicara apapun dengan temannya. Dia bingung dengan siapa yang mengetok-ngetok pintu. Ada sesuatu hal yang aneh tapi tidak bisa diungkapkan. Jadi kebetulan pos perawat yang mereka duduki itu adalah beberapa meter dari kamar nomor 3 tersebut. Setelah kejadian itu, terjadi lagi kejadiannya di jam 12 malam. Cuman di jam 12 ini dia tidak terlalu takut. Karena kebetulan mereka piket hanya bertiga, hanya 3 perawat kebetulan malam itu yang piket. Kejadian hal aneh yang jam 12 malam itu seperti suara ketuk-ketukan pintu itu lagi. Cuman yang bisa dengar gangguan-gangguan itu cuman si Degam ini. Yang 2 orang kawannya itu merasa tidak terjadi apa-apa dan tidak ada terdengar ketukan pintu gitu. Dan di saat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, terjadi lagi hal aneh itu. Dan itu masih dari arah kamar nomor 3 tersebut. Dari ketiga perawat tersebut, keanehan ini cuma dirasakan oleh si Degam itu sendiri. Sumpah, ini takut dong kita piket bertiga yang ngerasakan cuma kita sendiri ya. Ya takut lah ya kan, ngeri gimana gitu. Terdengar lagi ini bukan lagi ketok pintu sih, cuman keletak keletuk suara sendal di depan pintu kamar nomor 3 tersebut.
Dan sedangkan jam 2 pagi itu tidak mungkin lagi ada kunjungan dari keluarga pasien. Pas di depan kamar nomor 3 tersebut terdengarlah keletak-keletuk suara sendal yang jalan di lantai keramik gitu di sepanjang lorong. Si Degam ini heran lah, dia bangun lah, dia dia bangun dari pos itu langsung, matanya langsung melihat ke arah lorong kamar nomor 3 tersebut. Sama sekali tidak ada orang, tapi terdengar suara keletak-letuk sendal. Horor nih guys, horor. Cuman dia malam itu memang udah merasa ini ada yang aneh, ini ada yang ganjal ini di malam ini. Cuman karena dia perawat ya, karena dia sering mungkin dengar cerita-cerita dari teman-teman perawat yang lain ya, dia merasa wajar aja kalau di rumah sakit itu ada hal-hal aneh ya kan kalau malam-malam itu. Lalu dia tidur kembali sampai besok paginya si kawan ini tiba-tiba panas dingin, mual-mual dan kepalanya keliengan, artinya mumang lahnya bahasa Aceh ya kan. Terus dia langsung dia ke IGD, dia minta obat sama dokter. Setelah dikasih obat dia diizinkan pulang karena memang sudah habis jam dinas dia. Pulang dia dengan sepeda motor, di sepanjang jalan di hidungnya tercium wangi-wangian yang tercium di kamar nomor 3 tersebut masih tercium di hidungnya gitu. Masih terasa di hidungnya sampai dia pulang ke rumah. Masih tercium bau wangi-wangian itu guys. Gua nggak tahu ini bertanda apa, cuman inilah horor yang bekerja dinas malam di rumah sakit. Jadi guys, itulah beberapa kisah nyata yang dialami para perawat. Jadi kalian ini kalau nggak usah lah berkunjung ke rumah sakit, apalagi menginap dengan alasan jaga teman sakit rame-ramean. Itu saya rasa nggak usah lah, karena bisa saja hal-hal aneh ini yang terjadi pada si Degam ini bisa saja menimpa kalian juga. Jaga diri baik-baik, hafal ayat kursi kalau kemana-mana. Oke, wassalam.